Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Anggita pada kursus yang berjudul Membina Hubungan Baik dengan Makanan. Kali ini saya akan membawakan modul tentang intuitive eating. Intuitive eating masuk dalam bahasan karena inilah yang merupakan rujukan dari makan sadar. Intuitive eating adalah kepercayaan untuk terkoneksi kembali dengan diri, dengan sinyal lapar kenyang yang kita miliki. Menerapkan intuitive eating berarti kita benar-benar mempercayakan sepenuhnya tubuh kita untuk memberikan petunjuk kepada kita kapan kita harus mulai makan dan juga kapan kita harus berhenti makan. Selain menjadi petunjuk kapan kita harus makan dan berhenti makan, tubuh pula lah yang memberikan petunjuk atas apa yang dimakan dan berapa banyak yang harus dimakan. Karena semua mengandalkan sinyal dari dalam diri. Seorang ahli yang lain kemudian menambahkan deskripsi intuitive eating sebagai cara untuk memberikan perhatian dan menghormati isyarat tubuh mengenai apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal tersebut berarti individu percaya kepada tubuh untuk mengetahui apa dan seberapa banyak yang dibutuhkan oleh tubuh. Menerapkan intuitive eating berarti menyadari betul sinyal lapar kenyang yang dikeluarkan oleh tubuh, sehingga makan terjadi benar-benar karena lapar fisik, bukan karena hal yang lain. Menurut Tribole and Rest dalam Tilka tahun 2006, ada 3 komponen utama dalam makan sadar. Mari kita bahas. Pertama adalah unconditional permission to eat when hungry and what food is desired. Artinya, kita memberikan izin pada diri kita untuk makan kapanpun selama kita merasa lapar dengan makanan apapun yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mengapa seperti ini? Jadi, penelitian menunjukkan bahwa orang-orang akan makan lebih banyak setelah tidak makan atau setelah makan dalam takaran yang sedikit, bukan setelah individu makan besar. Karena dengan membatasi diri atas makan justru membuat orang lebih terikat dengan makanan. Seperti halnya prinsip restraint eater, kalau teman-teman masih ingat. Oleh karena itu, dalam intuitive eating tidak ada pembatasan atas asupan makanan apapun. Seseorang dengan perilaku ini akan makan apapun yang diinginkan selama memang lapar fisik dan sebanyak kebutuhannya sendiri yang nantinya akan ditunjukkan dengan rasa kenyang. Mengenali lapar kenyang akan dibahas dalam modul tersendiri dalam course ini. Ini adalah eating for physical rather than emotional reason. Nah, individu yang melakukan intuitive eating akan makan untuk mencukupi dorongan rasa lapar secara fisik dan bukan untuk mengatasi fluktuasi emosional atau rasa penderitaan ketidakenaan mereka. Emotional eating dibahas secara spesial pada modul yang lain. Kemudian yang ketiga adalah reliance on hunger, internal hunger, and satiety cues to determine when and how much to eat. Ini menekankan bahwa individu yang melakukan intuitive eating sadar akan sinyal lapar dan kenyang mereka, serta percaya bahwa sinyal tersebutlah yang akan memandu perilaku makan mereka, bukan hal yang lain. Nah, seiring dengan perkembangan penelitian tentang intuitive eating ini, pada tahun 2013, Tilka merevisi komponen yang sudah ada, yakni unconditional permission to eat, eating for physical rather than emotional, reliance on hunger and satiety cues, masih tetap. Namun ditambahkan lagi komponen keempat, yakni body food choice congruence. Komponen yang keempat ini menunjukkan bahwa mereka yang menerapkan intuitive eating juga akan memiliki kesadaran yang tinggi
atas jenis asupan yang terbaik bagi tubuhnya. Jadi, keempat hal tadi adalah komponen dari intuitive eating. Nanti kita akan bahas bagaimana pengaplikasiannya dalam modul yang berbeda. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana untuk membedakan antara lapar fisik dengan lapar mata atau lapar-lapar yang lain. Simak baik-baik penjelasan saya berikut ini. Oke, kita mulai dengan lapar fisik. Lapar fisik biasanya terjadi di bawah leher karena proses pencernaan itu terjadinya dari kerongkongan ke bawah. Sementara kalau lapar mata atau lapar-lapar yang lain, selain lapar fisik, biasanya terjadi di atas leher. Artinya, dari kita memandang, dari kita membawi sesuatu, kita jadi pengen makan. Nah, ini adalah ciri pertama untuk membedakan antara lapar fisik dengan lapar emosional atau lapar yang lain. Nah, berikutnya dari waktu terjadinya. Lapar fisik biasanya terjadi beberapa jam setelah kita makan. Karena proses pencernaan itu butuh waktu. Minimal 4 jam. Tapi ketika itu terjadi secara tiba-tiba dan terjadi kapanpun, bahkan seusai makan, bisa jadi itu bukanlah lapar fisik, melainkan lapar-lapar yang lain. Jadi berikutnya adalah jika itu memang lapar fisik, maka dia akan menghilang setelah kita mengkonsumsi sesuatu, setelah diberi asupan. Berbeda dengan jenis lapar yang lain, selain lapar fisik, masih saja terasa kurang dan ingin makan, walaupun sudah banyak makan dan mungkin sudah mulai merasa begah. Nah, ini merupakan ciri terakhir yang akan disebutkan, yakni jika itu memang lapar fisik, maka setelah makan atau mengkonsumsi sesuatu, rasanya puas. Berbeda dengan jika itu bukan lapar fisik. Setelah mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, yang ada justru rasa bersalah atau rasa-rasa yang tidak nyaman yang lainnya. Jadi, demikianlah ciri-ciri yang bisa kita pakai untuk mengenali dan membedakan apakah kita memang benar-benar sedang lapar fisik atau lapar-lapar yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.